Ini tuh nggak usah. Kelihatan Ketua? Kelihatan nggak Viber saya? Coba salah satu merespon. Erin, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Baik, kita lanjutkan dengan, terima kasih Erin ya. Kita lanjutkan dengan bab baru, bab 7 dalam buku, struktur halus genetik. Suara saya jelas, Erin? Jelas, Pak. Baik, regulasi gen. Pada intinya, pada bab ini membicarakan tentang bagaimana informasi genetik itu diterjemahkan. Wujudnya adalah fenotipe. Gen itu yang dalam bentuk polipeptida itu diterjemahkan sehingga terwujudlah, terbentuklah, terlihatlah, terdeteksilah fenotipe. Apa itu fenotipe? Sudah kita bicarakan di awal kuliah, definisi. Nah, dalam menerjemahkan informasi genetik itu terlibat enzim. Terlibat enzim. Para ahli menawarkan ada skenario satu gen, satu enzim. Sebut hipotesis satu gen, satu enzim. Buka buku halaman 197. Halaman 197. Hipotesis lain adalah satu gen, satu polipeptida. Mulai dari halaman 197 itu dijelaskan. Coba lihat pada halaman 197 bahagian bawah. Bagaimana substrat diproses dengan keterlibatan enzim sehingga menghasilkan substrat terakhir, hasil terakhir yaitu hasil C, produk C. Perubahan dari substrat ke produk atau hasil C itu ada tahapannya. Dan pada setiap tahapan itu terlibat satu gen, satu enzim. Coba lihat pada tahap A. Dihasilkan hasil A yang terlibat gen A. Enzimnya adalah enzim A. Lalu hasil A ini diproses menjadi hasil B, artinya produk B. Melalui tahap B. Gen pengendalinya adalah gen B. Enzim yang terlibat adalah enzim B.
Lalu hasil B dirubah menjadi hasil C atau produk B dirubah menjadi produk C melalui tahap C. Yang terlibat adalah gen C dan enzim yang terlibat adalah enzim C. Jadi Anda lihat bahwa pada setiap tahap itu terlibat satu gen dan satu enzim. Makanya disebut hipotesisnya adalah satu gen, satu enzim. Jadi kalau dari substrat ke hasil C itu Anda lihat bahwa beberapa gen terlibat. Dalam contoh ini, contoh ilustrasi ini 3 gen, gen A, gen B, gen C, dan masing-masing enzimnya berbeda. Enzim A, enzim B, enzim C. Apa contohnya? Contohnya pada halaman 198. Halaman 198. Lihat itu bagan pada neurospora. Indol gliserol fosfat dirubah menjadi triptofan pada neurospora. Yang terlibat gen A. Dan hanya satu enzim yang terlibat, yaitu triptofan sintetase. Enzimnya yang bekerja adalah enzim triptofan sintetase. Jadi melalui penjelasan ini terbukti adanya hipotesis itu, terjawab hipotesis itu bahwa benar ada peristiwa satu gen, satu enzim untuk menghasilkan suatu produk. Untuk menghasilkan satu hasil dari suatu substrat. Kembali pada kasus ini, pada neurospora, itu adalah perubahan zat kimia indol gliserol fosfat menjadi triptofan. Triptofan itu asam amino. Asam amino. Dan enzim yang terlibat adalah triptofan sintetase. Dan hanya ada satu gen yang berperan. Bagaimana dengan hipotesis yang kedua yang mengatakan bahwa ada satu gen, satu polipeptida. Hipotesis satu gen, satu polipeptida. Contohnya pada triptofan, pada pembentukan triptofan asam amino sekali lagi, pada Escherichia coli pada halaman 199. Coba lihat bukunya pada halaman 199. Pada Escherichia coli, yaitu perubahan indol gliserol fosfat menjadi triptofan. Escherichia coli kalian tahu itu kan bakteri yang ada dalam perut yang bisa menimbulkan sakit perut ya. Yang terlibat satu enzim saja, yaitu triptofan sintetase.
Tetapi sebelumnya harus terbentuk polipeptida A, polipeptida B yang yang bertugas adalah gen A dan gen B. Itu sebabnya hipotesis satu gen, satu polipeptida itu terbukti di sini. Jadi gen A membuat polipeptida A, gen B bertanggung jawab membuat polipeptida B, lalu polipeptida ini disintesa oleh asam amino, enzim triptofan sintetase dan menghasilkan asam amino triptofan. Jadi berarti kan hipotesis satu gen, satu polipeptida itu benar. Jadi dua hipotesis ini dua-duanya benar dan dua-duanya terbukti, hanya berbeda tempatnya. Dalam buku ini contohnya berbeda. Satu gen, satu enzim itu contohnya dibuat adalah neurospora. Pada hipotesis satu gen, satu polipeptida dibuat contohnya pada Escherichia coli. Bagian bab ini tidak semua kita bicarakan karena terlalu rumit, terlalu jauh dari harapan kita untuk mata kuliah ini. Tapi yang ini perlu kita diskusikan, kita bicarakan, yaitu mengenai plasmida. Lihat halaman 209. Halaman 209. Halaman 209. Kita tahu bersama bahwa bahan-bahan genetik itu ada di kromosom, di inti sel, ada juga di sitoplasma, dan salah satu di antaranya adalah yang di dalam plasma adalah plasmida. Plasmida. Di dalam buku di paling bawah itu disebut plasmida adalah unit keturunan di luar kromosom yang tidak perlu sekali, yang merupakan pecahan-pecahan ADN yang terdapat di dalam sitoplasma. Meskipun informasi genetik pada plasmida ini tidak perlu sekali, bukan berarti sama sekali tidak perlu. Plasmida ini justru dapat digunakan, ya, justru dapat digunakan sebagai vektor. Coba lanjutkan ke halaman, kita lihat pada halaman 223. Halaman 223. Kalaupun ini kita bicarakan sepintas, nanti detailnya ada di bioteknologi tanaman, di mata kuliah bioteknologi tanaman yang diasuh oleh Pak Peresman dan Ibu Benika dan kawan-kawan, ya. Tapi kita wajib untuk menyinggungnya di sini. Detailnya nanti di mata kuliah bioteknologi tanaman. Kasusnya adalah pada bakteri Agrobacterium tumefaciens. Begini, pada tanaman dicotyledon, pada akarnya, sering dilihat terdapat tumor. Bagian yang membengkak. Kita tahu pada manusia ada tumor, daging membengkak. Ini kalau pada tanaman akar itu membengkak, membentuk tumor di akar. Sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bakteri ini memasukkan
informasi genetiknya, ya, informasi genetiknya ke dalam sel akar, sehingga sel akar itu membentuk senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh bakteri ini. Kemudian bakteri ini berkembang biak di dalam akar itu dan membentuk koloni, dan kemudian akar itu seperti membentuk tumor yang seperti mahkota. Bagaimana informasi genetik dari bakteri itu disampaikan kepada sel akar dari tanaman dicotyledon itu? Prosesnya adalah dengan menggunakan plasmida TI sebagai vektor. Vektor maksudnya pembawa. Kembali setelah informasi genetik ini masuk, plasmida ini masuk ke dalam sel dari tanaman dicotyledon itu, maka sel itu menghasilkan senyawa-senyawa yang diperlukan oleh Agrobacterium, bakteri Agrobacterium tumefaciens itu. Mekanisme pemindahan plasmida ada di halaman 210. Ada di halaman 210. Coba lihat halaman 210 pada bagian pemindahan plasmida. Jadi ada donor, ada resipien, kemudian ada replikasi ADN plasmida, sehingga terjadi pemindahan. Sehingga resipien menerima informasi genetik melalui plasmida TI tersebut. Demikian kuliah kita hari ini. Ini akan segera berakhir karena waktu. Saya ingin memberikan petunjuk untuk coba hidupkan dulu video kalian. Saya mau ngambil absensinya. Hidupkan video masing-masing. Saya mau ngambil absensi. Baik, kita akan kuis ujian untuk UTS lisan kita, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa itu perlu untuk memastikan nilai UTS tertulis kalian. Nanti akan saya ambil rata-ratanya, lisan dan tertulis itu. Mengapa perlu lisan? Seperti yang sudah saya jelaskan di kuliah, bahwa ada mahasiswa yang kurang pintar menulis jawaban secara tertulis,
Mudah-mudahan dia secara lisan bisa menjelaskan. Kedua, untuk memastikan bahwa apa yang kalian jawab secara tertulis itu betul-betul menggambarkan pengetahuan kalian. Dan itu akan terlihat waktu ujian lisan tersebut. Bahan ujian lisan sudah saya jelaskan semua. Bahan UTS, artinya mulai dari awal hingga kuliah kita yang terakhir. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan dan langsung saya nilai. Kalau 2 pertanyaan pun sudah dijawab dengan bagus, langsung saya kasih nilai. Pertanyaan tentu acak ya. Dan kemudian nanti jam 11 kalian masuk. Semua harus antri. Lalu saya akan pilih secara acak siapa yang saya tanya pertama. Yang lain tetap antri. Nah, setelah itu selesai, yang bersangkutan keluar dari sistem, nggak usah antri lagi, keluar aja. Nah, saya pilih lagi yang lain secara acak. Saya tanya, lalu dia keluar setelah itu. Jadi standby. Nah, kalau kemudian saya pilih dia, lalu tidak merespon, suara tidak ada, video tidak ada, maka saya anggap dia 0, tidak hadir dalam kuis ini. Langsung saya kasih nilai 0. Tadi ada kasus itu pada rancangan percobaan. Saya panggil berkali-kali dia nggak merespon. Padahal dia ada, saya sudah masukkan. Saya ingin informasikan bahwa UTS lisan itu saya rekam. Saya rekam. Ada di laptop saya. Ya. Nah ini juga nanti begitu. Jadi kalian persiapkanlah diri kalian untuk ujian lisan nanti. Sistem ini sudah saya lakukan sejak beberapa kali dan itu sangat bagus. Sehingga mendorong mahasiswa itu belajar. Ya, belajar. Tentu saja kalau dia UTS-nya tidak hadir, UTS resminya tidak hadir, maka dia tidak valid untuk ikut UTS lisan ini. Artinya karena ini hanyalah untuk mengkonfirmasi dan menambah nilai bagi yang bisa. Jadi kalau dia di UTS tertulis tidak hadir, tidak valid, maka UTS lisannya ini dianggap tidak ada. Jadi walaupun UTS lisannya itu 100, tapi dia UTS tertulis tidak hadir, tidak ada lembar jawabannya, maka dia dianggap 0. Jadi soal kebenaran, keabsahan dari UTS itu ada pada UTS tertulis. Ada pertanyaan tentang sistemnya? Baik, kalau tidak ada, silakan persiapkan diri nanti jam 11 masuk kita ya. Terima kasih atas perhatian kalian kalau tidak ada pertanyaan. Bahan kuliah kita, target kita hari ini terpenuhi. Tidak ada ya? Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Salam sehat, jaga kesehatan masing-masing. Sampai ketemu di TS nanti. Persiapkan diri baik-baik.